Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat selalu? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan bercerita lagi tentang nabi-nabi setelah Ibu minggu kemarin menerangkan tentang 25 nabi yang wajib kita ketahui, ya. Nah, untuk sekarang Ibu akan bercerita tentang ada di antara 25 nabi itu ada nabi yang khusus, ya, yang khusus diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang suka disebut dengan ulul azmi. Nah, ya. Nah, itu jadi ada hanya 5 nabi yang mempunyai gelar ulul azmi, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang siapa saja nabi yang mempunyai gelar ulul azmi itu? Ya, di antaranya 1. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti kita akan bicara ya kelima nabi itu. Kenapa nabi yang 5 itu diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ya, coba dengerin dulu. Kita harus tahu dulu apa itu ulul azmi, ya. Jadi, ulul azmi itu adalah gelar khusus yang diberikan oleh Allah kepada sebagian rasul karena ketabahan yang luar biasa dalam menyampaikan kebenaran kepada umat. Ya, kan tugas nabi dan rasul itu menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, itu tidak mudah. Kan ada nabi yang dilempari, ada nabi yang dibenci, dicaci lah. Ya, nabi-nabi menyampaikan kebenaran itu kepada kita itu sampai begitu. Nah, karena mereka itu dalam menyampaikan kebenarannya atau dalam berdakwah itu ya sangat sabar, sangat sabar sekali gitu. Jadi biarin bagaimanapun juga oleh umatnya, ya, oleh pengikutnya, tapi dia tetap menyampaikan menyampaikan kebenaran yang diberikan oleh Allah, ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, ya, jadi yang ulul azmi itu harus ingat nabi yang sangat sabar luar biasa. Nah, sekarang kita satu-satu ya, Ibu cerita ya. Ya, yang pertama Nabi Nuh. Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh itu yaitu diberi gelar ulul azmi karena nabi itu diberi, ya, mukjizatnya itu diberi keselamatan dalam banjir bandang. Ya, banjir yang sangat besar sekali. Jadi oleh Allah itu karena nabi itu suka dicaci maki oleh kaumnya, ya, sehingga nabi kata Allah itu, "Hei Nabi Nuh, kamu nanti suatu saat kamu akan ada azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk umatnya, maka kamu harus membuat suatu kalau sekarang perahu gitu, ya, untuk kamu dan umatnya biar selamat dari banjir itu." Nah, ternyata benar itu, ya, ketika Nabi Nuh membuat perahu, kemudian umatnya diajak, ayo kita ikut, siapa yang mengikuti, yang patuh, yang taat kepada Nabi Nuh boleh ikut, silakan masuk ke dalam perahu itu. Dan akhirnya semuanya yang taat kepada Nabi Nuh itu mengikuti Nabi dan masuk ke perahu itu, dan ternyata benar ada banjir yang sangat besar sehingga orang-orang yang tadinya menghina Nabi Nuh itu akhirnya terbawa banjir bandang dan Nabi Nuh selamat dari azab yang oleh Allah berikan kepada kaum yang tidak taat kepada Nabi Nuh. Nah, sekarang nabi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa juga, ya, karena Nabi Ibrahim itu kuat sama api. Coba kita kuat nggak sama api? Aduh, pas kena panas sedikit juga kita langsung menangis, ya, anak-anak, ya. Kalau kita ke dapur lagi masak, ibu kena api langsung nangis karena kepanasan. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak, ya, karena kesabarannya, maka oleh Allah diberi kekuatan, ya,
kuat dari api. Itu kan ceritanya itu Nabi Ibrahim itu mau dibakar oleh kaumnya karena menyampaikan kebenaran itu ditolak sama kaumnya itu. Lalu Nabi Ibrahim itu coba tunjukkan apa kebenaran Nabi Ibrahim itu, apa benar enggak. Kata Nabi Ibrahim itu, ya saya siap coba dibakar lah ceritanya. Nabi Ibrahim itu mau dibakar. Pas Nabi Ibrahim dibakar oleh umatnya, Nabi Ibrahim tidak meninggal ya, tapi dia tetap berada dalam keadaan sehat ya, sampai apinya itu padam ya. Itu jadi cerita Nabi Ibrahim. Nah sekarang cerita Nabi Musa. Nah kalau Nabi Musa itu diberikan kepada mukjizat kepada Musa itu berupa tongkat ya, tongkatnya menjadi seekor ular. Wah gaya. Kalau kita tongkat itu untuk apa? Coba tongkat itu kalau takut jatuh ya, kalau jalan takut apa. Tapi kalau Nabi Musa itu diberi mukjizat oleh Allah itu ya menjadi seekor ular ya. Kemudian tak hanya itu juga, tongkat tersebut juga mampu membelah laut Merah menjadi sebuah jalan, sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya berhasil selamat dari kejaran Fir'aun ya. Iya itu. Kemudian yang selanjutnya Nabi Isa. Nah kalau Nabi Isa itu ialah mukjizatnya Nabi Isa adalah dapat menyembuhkan orang-orang buta, menghidupkan orang-orang yang meninggal dunia. Selain memiliki mukjizat yang bersifat material, Nabi Musa juga mempunyai diberi kitab, yaitu kitab Injil ya. Nah itu Nabi Isa. Kalau bisa jadi apa mukjizatnya itu apa tadi Ibu katakan? Dapat apa? Ayo, menyembuhkan orang-orang buta, menghidupkan orang-orang yang meninggal dunia. Akhirnya ketika selesai Allah memberikan mukjizatnya kepada Nabi, akhirnya alhamdulillah banyak kaum yang mengikuti ajaran Nabi Isa. Nah sekarang yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi kita semua, Nabi penutup zaman. Tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad ya. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang dapat yaitu apa? Membelah bulan menjadi dua. Peristiwa ini terjadi pada saat penduduk Mekah meminta agar Rasulullah membuktikan kenabiannya. Pasalnya pada zaman itu orang-orang kafir tidak mempercayai bahwa Muhammad SAW merupakan salah seorang nabi utusan Allah ya. Kemudian peristiwa terbelahnya bulan ini tercantum dalam sebuah hadis sahih yang artinya ya, penduduk Mekah meminta Nabi agar menunjukkan suatu bukti kenabian pada mereka, maka Nabi Muhammad menunjukkan terbelahnya bulan. Nah, ya itu dibuktikan oleh Nabi bahwa Nabi itu benar utusan Allah. Tak hanya itu juga, Nabi Muhammad SAW juga dapat mengeluarkan air di sela-sela jari tangan ya, di tangannya, dan tentunya kitab suci Al-Quran hingga kini masih dirasakan umat Islam. Nah ya itu Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad yang suka kita baca setiap hari ya, suka Iqra itu kan, Iqra itu juga nanti sudah Iqra kita membaca Al-Quran. Nah itu Al-Quran itu adalah salah satu mukjizat Nabi Muhammad ya. Itu mungkin ya tentang nabi-nabi yang mempunyai gelar ulul azmi ya. Semoga anak-anak bisa mencari, bisa menjadi contoh buat anak-anak ya. Jadi kesabaran itu memang harus ya, nggak boleh terburu-buru, nggak boleh tidak sabar. Jadi harus sabar dalam segala apapun ya. Iya itu saja ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.